buat mengkoneksikan satu tempat, artinya satu klien ke klien yang lain melalui simpelnya melalui jalur publik istilahnya gitu. Atau paling gampang mah gini lah, ada jalur publik seperti jalan raya misalkan gitu. Kemudian di tengah jalan itu ada separator busway. Pernah lihat kan? Sehingga orang yang lewat busway itu lebih lancar, kemudian enggak ada yang ganggu, tapi orang yang di samping jalur busway otomatis dia terganggu tergantung padatnya lalu lintas itu gitu. Jadi istilahnya VPN ini menggunakan jalur publik begitu. Nah, buat apa tujuannya? Tujuannya yang jelas pertama buat mengamankan data, kedua ya agar agar punya jalur khusus untuk menembus walaupun kita menggunakan jalur umum gitu. Atau dengan kata lain beginilah, kita di rumah kita bisa mengakses ke sekolah tapi nggak lewat umum, tapi kita lewat jalur khusus, tapi kita menggunakan jalur publik gitu. Kebayang nggak kira-kira? Ayo. Kebayang. Kalau nggak kebayang boleh tanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, intinya adalah ada satu lokasi yang kita bisa akses, atau tempat kerja atau kantor atau apapun lah itu, kita bisa akses dari rumah dari manapun menggunakan jalur publik, tapi kita pakai jalur sendiri gitu. Cuma numpang di jalur publik, itulah VPN, kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Kemudian seperti ini gambarnya kurang lebih. Ini ada internet atau jalur publik atau jalan raya istilahnya. Ini ada rumah kita ibaratnya, ini ada kantor ibaratnya gitu. Nah, kita bisa kerja dari rumah. Kerjaan apa? Kerjaan kantor, tapi kita seolah-olah kita di kantor. Padahal kita di rumah. Tapi orang nggak bisa ngelihat kita ngerjain itu. Kenapa? Karena kita melalui jalur publik, tapi kita terselubung lewat terowongan di publik begitu. Ibarat tadi kita masuk jalan umum tapi lewat busway, sehingga orang nggak bisa masuk ke jalur busway, hanya kita doang yang bisa masuk. Kurang lebih seperti itu. Atau simpelnya begini, lebih simpel lagi ya. Ada dua orang di tempat umum, dia melemparkan buku si A ke si B. Orang lain pasti bisa ngeliat kan, oh itu buku dilemparkan gitu. Itu kalau jalur biasa bukan VPN. Tapi kalau VPN ibaratnya orang ini melemparkan buku tapi bukunya dibungkus dulu begitu. Bukunya dibungkus pakai kertas koran atau apa, sehingga orang lain tahu dia melemparkan tapi dia nggak bisa tahu isinya apaan begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi topologinya begini. Ini ada klien, dia connect ke publik. Kemudian publik otomatis server pun dia connect ke publik. Nah, karena pakai VPN, maka saat dia di wilayah VPN, maka dia bikin terowongan tersendiri atau istilahnya bikin jalur sendiri lewat publik kembali ke server. Sehingga si klien ini seolah-olah dia bekerja di dalam kantor. Seperti itu kurang lebih. Kemudian ada dua tipe VPN, yaitu remote access sama site to site. Remote access simpelnya seperti tadi, kita di rumah mau ngerjain pekerjaan kantor, atau di tempat lain ada kerjaan mendadak, kita kerjaan dari sini, itu namanya remote access gitu. Jadi intinya remote access VPN itu endpoint atau personal yang bisa mengakses kerjaan kantor dari tempat di luar kantor gitu, menggunakan jalur publik otomatis. Kalau site to site itu artinya ada kantor cabang. Nah, di kantor cabang itu pasti banyak orang gitu. Jadi istilahnya mirip remote access, tapi dia bisa banyak kan yang aksesnya gitu. Jadi ibarat ada dua server VPN yang bisa saling terhubung lah, seperti itu kurang lebih. Atau yang paling gampangnya adalah ada kantor pusat terkoneksi ke kantor-kantor cabang di se-Indonesia.
menggunakan jalur publik, tapi orang nggak bisa tembus gitu. Kenapa? Karena dia pakai jalur khusus, jalur pribadi, walaupun numpang di jalur publik. Seperti itu kurang lebih ya. Mohon maaf Pak, Ya. Galih ada bertanya di chat Pak itu Pak. Galih bertanya di chat itu. Sebentar. Karena gini, kalau tidak ada moderator begini nih. Klien yang apakah klien yang terhubung dengan VPN server koneksinya akan dienkripsi? Oke. Tadi sudah dijelaskan bahwa semua yang terkoneksi ke VPN pasti dienkripsi begitu. Ya. Jadi sekali lagi semua yang terkoneksi ke VPN itu dienkripsi begitu. Ya. Oh ya. Jadi kalau yang mau bertanya, tadi saya bilang saya sedang di posisi presentasi, jadi saya nggak bisa ngelihat ke yang lain. Jadi kalau mau bertanya, Anda buka mic-nya aja, nanya langsung ya, biar lebih menghemat waktu istilahnya. Baik, kita lanjutkan. Masih kelihatan kan presentasinya ya? Masih kelihatan ya? Masih Pak. Masih Pak. Oke. Nah, sekarang cara kerja VPN ini yang tadi ditanyakan. Ini yang bawah ada gambarnya ya? Ada Pak, ada. Ada Pak, Oke. ada. Yang bawah ini tulisannya no VPN, yang atas VPN. Kalau ini jalur biasa ya tanpa VPN. Jadi ada klien atau user, dia connect ke internet, connect ke WiFi, kemudian connect ke internet. Dia akses semuanya. Nah, ini orang bisa lihat ini semuanya. Kenapa? Karena nggak dienkripsi begitu. Ibarat ini jalur umum, tadi orang lempar-lemparan buku, kertas, pulpen segala macam, kelihatan orang bisa tangkap aja pulpennya gitu. Ya. Jadi seperti ini kalau tanpa VPN. Nah, kalau dengan VPN, ini dari user dia langsung menggunakan VPN kan. Jadi VPN klien ini posisinya ada di komputer klien ya. Sehingga ini tuh di dalam komputer. Jadi orang nggak bisa tembus. Nah, saat dia masuk ke klien VPN, dia langsung dienkripsi. Enkripsi ke hotspot atau ke ISP, kemudian atau ke internet, kemudian masuk ke server VPN. Server VPN dengan kantor itu ini internet, sebenarnya internet itu posisinya di sini ya, di tengah sini harusnya. Ini ada kesalahan gambar. VPN ini adanya di internet begitu, atau internetnya adanya di bawah. Internet ini posisinya di tengah-tengah harusnya nih. Ya, sehingga dari mulai klien keluar dari komputer klien masuk jaringan publik sampai masuk ke server atau ke kantornya itu semua terenkripsi. Jadi orang lain nggak bisa melihat apa sih isinya begitu. Ya. Oh iya, kalau no VPN orang bisa ngelihat isinya. Tadi saya ilustrasikan bahwa anggap aja orang lempar-lemparan gitu, kemudian ditangkap, dia lempar pulpen, tangkap pulpennya. Maksud tangkap pulpen itu bukan berarti pulpennya diambil sehingga orang lain nggak bisa punya pulpen, tapi pulpennya dilihat, oh dia ngambil pulpen berarti pulpen A, maka dia bisa menduplikasi pulpen A untuk menghack server istilahnya begitu. Kalau tanpa VPN, tapi kalau dengan VPN dia nggak bisa ngelihat, dia ngelempar apa nggak salah dibungkus, dia ngirim password, ngirim data, orang nggak bisa ngelihat. Gitu. Itulah fungsinya VPN salah satunya. Tapi terutamanya VPN itu bisa mengakses lokal lewat jaringan publik. Gitu aja simpelnya ya. Jadi kalau dalam segi security jelas sangat aman dia, posisinya seperti ini. Oke. Kalau ada yang tidak paham Anda boleh langsung interupsi, buka mic-nya aja ya biar lebih cepat. Selanjutnya ini protokolnya seperti ini. Ada OpenVPN, ada IPsec, kemudian ada WireGuard, ada SSTP, ada L2TP, ada PPTP. Nah, yang paling simpel adalah PPTP. Ini point to point protokol. Tapi dia kecepatannya lumayan, kemudian enkripsinya nggak bagus dia. Artinya masih bisa ditembus begitu.
Untuk streaming pun masih nggak bagus. Kemudian ke L2TP, dia lebih aman dibanding PPTP. Ya, stabilitasnya juga lumayan. Kemudian yang paling bagus di sini WireGuard. Dia speednya cepat, tapi dari sisi keamanan enggak. Nah, yang banyak digunakan adalah OpenVPN. Kenapa? Dia lumayan cepat, enkripsinya bagus, yang streamingnya lumayan. Kemudian OpenVPN itu dia bisa koneksi ke server-server yang lain. Dia sudah apa namanya ya? Dia bisa menghandle protokol yang lain, itu OpenVPN. Ya. Jadi orang banyak menggunakan OpenVPN untuk saat ini. Gitu. Baik, seperti itu kurang lebih. Jadi saya ulangi, VPN itu berfungsi untuk mengkoneksikan dua wilayah secara aman menggunakan jalur khusus, walaupun dia melewati jalur publik begitu. Intinya seperti itu. Kemudian protokolnya ada OpenVPN, ada IPsec, dan yang paling banyak digunakan adalah OpenVPN. Kemudian tipenya ada dua tadi, site to site sama client. Ya. Jadi sama remote access itu istilahnya yang paling gampang adalah remote access itu klien nge-remote server, seperti itu kurang lebih. Atau ujungnya klien, tapi untuk site to site itu ibaratnya dua server yang koneksi. Gampangnya seperti itu untuk menghafal. Baik, kurang lebih seperti ini konsepnya. Jadi untuk hari ini kita ngebahas konsepnya aja. Apa itu VPN? Penggunaannya buat apa? Penggunaannya otomatis banyak sekali. Di antaranya kita bisa mengakses internet bandwidth besar dari rumah. Internetnya di mana? Di sekolah. Jadi artinya gini, di rumah kita bisa connect ke sekolah pakai VPN. Nah, dari sekolah itu disaring internetnya sehingga kita bisa mengakses internet menggunakan internet sekolah, tapi ke rumah kita connect dengan VPN. Itu salah satunya. Dan saat ini banyak orang bermain game menggunakan VPN atau buka situs lain. Kenapa? VPN itu ditaruh di servernya di mana, maka diakses lewat jalur VPN itu. Kurang lebih seperti itu. Silakan ada pertanyaan. Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Perbedaannya VPN yang berbayar dengan VPN gratis itu apa ya Pak? Oke. Untuk VPN yang berbayar biasanya dia punya kelebihannya di layanan biasanya. Layanannya yang berbayar itu tergantung. Kalau layanannya bayarnya agak tinggi, biasanya akses kemana-mana lebih dibuka begitu. Jadi istilahnya banyak akses yang bisa diakses, walaupun orang lain nggak bisa akses gitu. Kenapa? Karena dia akses menggunakan akses orang lain melalui VPN dengan cara berbayar tadi begitu. Atau pakai nama orang, istilahnya begitulah kalau yang berbayar. Kalau yang nggak berbayar, kalau yang gratis, otomatis ya seadanya aja, sediberinya aja. Misalkan begini, ada suatu ISP VPN, ini gratis, tapi dia hanya terbatas mungkin berapa situs yang bisa diakses, sisanya nggak bisa diakses. Kenapa harus bayar? Karena dicegat sama dia. Gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira? Bisa Pak, bisa Pak. Ya. Oke. Terima kasih Jadi, Pak. Ya sama-sama. Jadi kurang lebih seperti itu. Ibaratnya, jadi kalau kita akses internet pakai VPN itu ibarat begini, kita punya bandwidth internet nih. Sok siapa yang mau pakai sini, connect ke saya, nanti internet saya kasih. Ibarat begitulah kurang lebih. Ya. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Silakan, ada lagi yang lain. Ada 50 orang, 1, 2, 3, 4. Bentar, saya ambil lagi datanya. Ayo, ada yang mau tanyakan, silakan. Ayo. Cukup jelas kira-kira? Cukup Pak, cukup jelas Pak. Baik, kalau cukup jelas. Cukup jelas Pak. Untuk selanjutnya
Anda bisa baca-baca di rumah atau cari materi-materi lainnya. Maksudnya materi terkait dengan VPN untuk lebih menguasai memahami VPN. Yang penting pertama adalah Anda pahami dulu apa itu VPN. Setelah Anda pahami, baru Anda bisa lanjutkan dengan praktek dan konfigurasi. Target kita adalah kita bisa mengkonfigurasi VPN, minimal kita bikin VPN server sama klien begitu. Kemudian nanti saya akan coba membuat server yang bisa Anda remote, jadi Anda bisa praktik dari rumah. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dikerjakan. Dan yang punya akses unlimited, Anda boleh akses kapan saja begitu. Tapi nanti kita akan coba bagi kelompok ya. Karena menghemat server lumayan, kalau akses semua aduh lumayan berat. 50 orang kali 1 mega udah 50 mega gitu, belum bandwidthnya nanti. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan sampai sini kira-kira? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini materi kita, dan kita foto terakhir dulu. Silakan dibuka 1 menit terakhir. Yang tadi belum ke foto, kalau sekarang ada dianggap hadir begitu. Tapi kalau sekarang nggak ada, tadi nggak ada ya setengahnya berarti. Yang penting ada namanya. Oke, silakan dibuka lagi. Untuk materinya nanti segera saya masukkan ke Classroom ya. Anda bisa download di Classroom. Ayo, 1 menit ke depan, lumayan. Kasihan buat teman Anda yang bandwidthnya datanya sedikit. Ayo. Ayo kita foto bareng. Ini sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini kalau mau tampil semua bisa nggak ya? Ini ada 12 orang lagi nggak tampil nih.